Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada malam hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan sebelum kita beristirahat. Mengucap syukur sepanjang hari, pagi, siang, sampai malam hari ini. Kita dipelihara Tuhan, amin. Mari kita yang bersama dengan keluarga, kita bisa bergandengan tangan malam hari ini. Kita satukan hati kita lebih dan lebih. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama dengan keluarga kami, dengan teman kami, siapapun itu Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari, sepanjang waktu Kau menyertai, melindungi setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ingin mengambil waktu kami yang terbaik untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kami sepenuhnya milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Datang menyembah, datang bermazmur, memuji, menyembah Tuhan. Lebih dan lebih malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat segalanya, buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kau penolong dalam segala perkara, dalam segala sesak pun Tuhan Kau selalu ada, tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang Engkaulah penolong kami Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan, kami mengakui bahwa hanya Engkaulah pertolongan setiap kami Tuhan. Amin. Kau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, mari satu kali lagi kita mau nyatakan, penolongku hanyalah diri-Mu. Penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Malam hari ini kami mau datang lebih lagi Tuhan. Walau saat kami sendirian, tak ada orang yang tahu setiap pergumulan kami, tapi Kau Allah yang tahu. Engkaulah pertolongan kami, sumber segalanya, sumber mujizat, sumber pengharapan.
Haleluya. Malam hari ini Tuhan, hanya Engkau yang menjadi sumber segalanya Tuhan. Kami semua serahkan sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami, apapun itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau percaya hanya kepada-Mu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menolong. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita mau nyatakan penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang, sekali lagi kita mau nyatakan, ku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Engkau yang selalu menolong Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Akui pertolongan yang Dia nyatakan bagi setiap kita dengan iman percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi kita mau nyatakan bersama-sama, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin
kami percaya malam hari Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa dan malam ini saya sedang berada di Perth, Australia, ya, dan ada beberapa pelayanan di sini yang ada di Perth, Australia. Bisa melihat nanti setelah Mesbah Doa ada brosur, ya, tayangan. Besok saya akan khotbah, ya, dan hari Minggu, ya, dan biarlah kita semua boleh bersama-sama jemaat Mesbah Doa yang ada di Perth, Australia bisa hadir. Nanti setelah Mesbah Doa ada tayangan tempat di mana saya akan pelayanan. Baik, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, supaya kita semakin teguh imannya, karena kesaksian itu meneguhkan iman percaya kita. Selamat siang Ibu Debbie terkasih, saya ingin bersaksi tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ya, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ini dipindahkan dari operasional cabang di kantor saya ke kantor pusat tempat saya bekerja, dari cabang pindah ke pusat. Namun di pusat saya ditempatkan tanpa jabatan dan melewati berbagai ujian iman serta kesabaran. Saya pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, di mana kehadiran saya yang tepat waktu dicatat saya terlambat. Bahkan pernah tercatat tidak masuk kantor tanpa keterangan. Namun melalui semua proses itu Tuhan mengajar saya untuk, ya, tidak cepat marah, belajar berserah, belajar bersyukur. Saya juga yang dulunya mudah emosi, kini Tuhan sudah ubahkan menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. Sebagai seorang staf, Tuhan mempercayakan kepada saya talenta untuk bisa menerjemahkan regulasi eksternal menjadi ketentuan internal. Dan di bulan yang lalu seharusnya saya masuki Purna Bakti, namun di luar dugaan, Direktur Supervisi memerintahkan saya untuk mengajukan perpanjangan masa kerja guna menyelesaikan regulasi internal yang mengacu pada ketentuan otoritas yang terbit, ya, pada bulan November tahun lalu dan wajib diterapkan paling lambat, ya, beberapa waktu ke depan. Saya mengusulkan perpanjangan selama 6 bulan, tetapi oleh manajemen justru ditetapkan menjadi 12 bulan. Padahal sesuai kesepakatan manajemen, perpanjangan 12 bulan itu hanya diberikan kepada pemimpin divisi. Ya, dan perpanjangan 6 bulan yang diberikan kepada pemimpin departemen. Disinilah saya sungguh merasakan kebaikan Tuhan, ya. Saya yang hanya seorang staf diperkenankan menerima perpanjangan selama 12 bulan. Melalui peristiwa ini saya belajar bahwa Tuhan kita tidak terbatas hanya oleh jabatan, posisi, atau penilaian manusia. Karena itu jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika manusia yang terbatas. Saya mau berterima kasih buat Ibu Debbie Basir atas setiap firman dan khotbah-khotbah Ibu sampaikan melalui Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan semua khotbah lainnya. Saya sungguh diberkati, ya, hidup saya, dan terima kasih Bu. Maaf kalau kesaksian ini juga panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ya. Dimanapun kita ditempatkan dalam pekerjaan, kita harus percaya bahwa bahkan banyak orang tadi mau menjatuhkan, ya. Walaupun hadir ditulis bolos, tidak hadir kerja, terlambat, ya, tetapi kalau memang Tuhan mau berperkara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ya, karena itu tetaplah percaya saudara bahwa, ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus percaya pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang, ya,
setia hanya kepada Dia. Yang penting kita mau dibentuk dan kita mau berserah pada Tuhan. Baik saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Malam ini ada di Amsal 24. Ya, kita sudah sampai di Amsal 24, kita baca bersama. Amsal 24 ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ya saudara, ayat ini berkata dengan jelas, ya jangan iri kepada orang yang jahat. Ya jangan bergaul dengan mereka, karena mereka itu hatinya hanya memikirkan penindasan dan bibir mereka itu membicarakan bencana. Kalau kita melihat orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ya, kita nggak boleh memusuhi orang, tapi bergaul jangan. Ya, kalau kenal berteman silakan, tapi bergaul itu bicara tentang yang lebih dalam lagi. Kalau kita tahu orang itu jahat, ya jangan deket-deket. Ya kita tahu orang itu jahat, ya jangan bergaul. Kenapa saudara? Karena orang jahat itu hati mereka itu hanya memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Karena itu bergaullah dengan orang-orang yang membicarakan tentang kebaikan Tuhan, tentang ya anugerah Tuhan supaya iman kita terus dibangun, iman kita terus dibangkitkan. Batasi pertemanan kita, batasi pergaulan kita hanya dengan orang-orang yang mau bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, saudara ya. Ayat yang ketiga, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apa arti ayat ini saudara? Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Artinya apa saudara? Berkat yang sesungguhnya itu bisa kita peroleh ketika kita ini mencintai hikmat Tuhan. Ketika kita ini membangun diri kita dengan kepandaian dan pengertian. Ya, kepandaian dan pengertian, hikmat itu hanya kita bisa dapatkan lewat apa? Firman Tuhan. Ketika kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Kehidupan kita itu dilambangkan seperti rumah. Waktu kita mendirikan hidup kita ini dengan firman Tuhan, maka segala yang lain itu akan mengikuti. Harta benda yang berharga, harta benda yang menarik, itu Tuhan bisa tambahkan. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Mari letakkan dasar yang benar dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan, kebenaran, hikmat, dan kepandaian dan kebijaksanaan, supaya yang lain ya itu akan datang mengalir kepada kita. Ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jangan mencoba membangun hidup kita ini supaya terlihat kuat, terlihat wow. Kenapa? Karena orang bijak itu lebih berwibawa daripada orang kuat. Walaupun orang itu gagah perkasa, wah bisa pukul orang, bisa bunuh orang sekalipun, kalau tidak berhikmat, kalau tidak bijaksana, tidak punya firman Tuhan, maka tidak ada wibawa. Justru orang yang berwibawa itu adalah orang yang bijaksana karena hidupnya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Jangan pernah mencari hikmat lain, jangan mengejar wibawa yang lain dengan harta, kekayaan. Hari-hari ini banyak orang cari validasi, saudara, pengakuan dari orang karena dengan kekayaan, dengan merek baju yang kita pakai atau apapun, kita salah. Kenapa? Karena orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, ya mereka itu lebih berwibawa, ya, dan orang yang berpengetahuan lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Karena itu jangan bangun hidupmu di atas dasar sesuatu yang lain, tapi bangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ayat 6, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, dengan perencanaan, ya maka kita dapat mengatasi setiap masalah, persoalan di hidup ini yang seperti peperangan yang akan terus menarik dan menyerang kita sampai kita kalah. Tapi orang yang memiliki hikmat, dia punya perencanaan untuk berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kalau kita itu menjadikan firman Tuhan sebagai penasehat kita, orang-orang yang takut akan Tuhan sebagai penasehat kita, maka puji Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Ayat 7, hikmat
itu terlalu tinggi bagi orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Ya, bagi orang-orang yang bodoh hikmat itu terlalu tinggi. Ya, mereka tidak akan mengerti. Karena itu jangan bodoh, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Bergaulah dengan firman Tuhan. Ayat 8, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Orang yang selalu merancangkan kejahatan, merencanakan kejahatan, yang ingin melakukan kejahatan, dia adalah penipu, kata firman Tuhan. Ya, 9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jangan memikirkan kebodohan, karena itu akan mendatangkan dosa di hidup kita. Tapi pikirkanlah firman Tuhan. Alkitab bilang, pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, dan itu akan mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Apa yang dapat membuat kita kuat, saudara? Waktu hati kita teguh ya kepada firman Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Waktu orang tawar hati, hilang kekuatannya, terutama pada masa kesesakan. Tetapi orang akan menjadi kuat menghadapi segala persoalan hidup ketika hatinya itu berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena itu ayat ini berkata, siapa tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kita harus meneguhkan hati kita dengan firman Tuhan supaya kita beroleh kekuatan dan kemenangan yang besar dari Tuhan. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan pernah tawar hati, tetapi kuatkanlah hatimu dan berpeganglah pada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman-Mu diperdengarkan, hikmat-Mu diperdengarkan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan membebaskan setiap kami, dan biarlah malam ini hati kami terbuka bagi firman Tuhan, supaya hidup kami dimerdekakan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah persiapkan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Kami berjuang di dalam firman Tuhan. Segala dosa-dosa yang menghalangi hidup kami diberkati Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menyertai setiap kami dengan hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari kebenaran, biarlah Tuhan pulihkan. Bahkan kesembuhan mengalir bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan segala sakit penyakit kami. Berkati setiap mereka yang masuk dalam ujian hari-hari ini, dalam ujian keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah Bapa, hati Tuhan itu yang akan terus menyertai setiap anak-anak-Mu, untuk mereka juga boleh terlepas dari segala macam persoalan di dalam hidup ini, dan tetap hati kami bergantung dan berpegang pada firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan bergumul untuk pemulihan keluarga, rumah tangga. Tuhan turut bekerja, kasih yang sempurna itu memulihkan setiap kami. Yang ingin punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Biarlah Tuhan, setiap persoalan hidup kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, dan Tuhan biarlah mereka punya roh takut akan Tuhan, supaya mereka menjalankan pemerintahan ini dengan benar, sesuai dengan keputusan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, dijauhkan dari bencana, malapetaka, murka Tuhan. Tapi biarlah belas kasihan Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Tuhan memberkati Australia ini, terutama kota Perth ini Bapa. Biarlah mengalami pertobatan dan lawatan Tuhan, supaya orang-orang berbalik dan bertobat. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.
Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus. Selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya